Rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Bahagia sekali rasanya saya bisa berkunjung ke kota Sumbawa yang indah ini. Terima kasih jazakumullahu khairan kepada takmir masjid DKM Masjid Nurul Huda yang telah memberikan waktu, tempat dan fasilitas sehingga ceramah singkat ini bisa terselenggara. Semoga Allah Ta'ala memberkahi waktu yang sedikit ini sehingga kita pulang membawa ilmu yang bermanfaat, yang memberi pengaruh positif pada kehidupan kita. Terima kasih juga kepada Ustadz kita, Ustadz Wildan, ya, atas perkenannya dan kehadirannya. Semoga beliau diberikan kesehatan jasmani dan rohani untuk terus membimbing umat Islam, wabil khusus di Masjid Nurul Huda ini. Berbicara tentang masalah cinta, masing-masing kita pernah merasakan apa itu cinta. Dan manusia yang mencintai ya mesti memiliki banyak alasan. Ada orang mencintai orang lain atau mencintai sesuatu karena keindahannya. Ada orang mencintai orang lain karena orang lain itu memiliki jasa, memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Dan cinta yang paling besar selayaknya kita persembahkan kepada Allah, karena seluruh penyebab cinta itu ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai keindahan, tidak ada zat di seluruh muka bumi ini yang bisa menandingi keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu zat yang maha indah dan mencintai keindahan. Kalau kita cinta dan tergila-gila kepada orang karena keindahannya, maka kita harus lebih mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cinta kepada orang tua, kepada istri, kepada suami karena mereka memberikan banyak jasa, maka jasa Allah kepada kita tidak pernah ada tandingan dan tidak akan pernah ada bandingannya. Wa in ta'uddu ni'matallahi lan tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat pemberian Allah, tidak akan mampu. Di dalam diri kita ini ada 360 ruas tulang para jamaah. Sebulan yang lalu ibu saya meninggal dunia rahimahullah karena menderita sakit kanker tulang. Tulang dengan 360 ruasnya diberikan Allah kepada kita secara gratis. Dan kita tidak merasakan sakit. Saat satu persendian tulang kita sakit, itu sakitnya luar biasa. Makanya rasa sakit yang mencapai puncaknya itu dikatakan sebagai rasa sakit yang menusuk tulang. Dan kita dilindungi oleh Allah dari rasa sakit itu. Maka selayaknya kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari cinta kita kepada apapun. Namun di dalam surat Al-Baqarah ayat 165 Allah Ta'ala mengabarkan keberadaan sebagian manusia yang mencintai zat selain Allah lebih daripada cintanya kepada Allah. Kata Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Dan ada sebagian manusia menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti cinta mereka kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun ciri khusus orang-orang yang beriman, mereka cintanya kepada Allah itu teramat sangat dahsyat. Tidak bisa ditandingi oleh rasa cinta terhadap makhluk yang lain. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Qaidah fil Mahabbah, kaidah di dalam mencintai, beliau mengatakan, fadalla dzalika ala anna hubballahi minal iman. Ayat ini menjadi tanda, dalil dan bukti bahwa mencintai Allah itu merupakan bagian dari keimanan. Bahkan dia merupakan aslul iman, pokok dari keimanan. Wa hubbullahi yanbaghi alla yudanihi wa la yusawihi hubbun. Dan cinta kita kepada Allah
tidak selayaknya ditandingi oleh cinta kita kepada makhluk ataupun cinta kita kepada benda-benda mati. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan asar dari Salim bin Abdillah yang dia ini diikuti oleh Malik bin Dinar. Satu hari mereka berdua berjalan melewati pasar kota Madinah di hari Jumat, dan seluruh penghuni pasar telah meninggalkan pasar dan meninggalkan barang dagangannya. Pasar tutup total. Wa qad khamaru mata'ahum wa laisa ma'aha ahadun. Para pedagang di kota Madinah ini meninggalkan barang dagangannya ditutupi kain dan tidak ada yang menunggu sama sekali. Fanadhara Salimun ila amti'atihim wa qala, dan Salim bin Abdillah melihat kepada barang dagangan yang ditinggalkan di pasar itu sembari membaca firman Allah Subhanahu wa taala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Para lelaki sejati adalah orang-orang yang tidak disibukkan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Summa qala Salim, dan Salim bin Abdillah mengatakan, hum haula. Yang dimaksud oleh Allah dengan para lelaki sejati di dalam ayat ini adalah para pedagang di kota Madinah. Kecintaan mereka terhadap laba, terhadap perdagangan, terhadap jual beli tidak mampu mengalahkan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanda cinta yang paling nyata adalah mentaati orang yang kita cintai. Maka dari itu di dalam sebuah pepatah, dalam sebuah syair kuno disebutkan, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, hadza muhalun fil qiyas badi'u, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ta'sil ilah, kalian memaksiati Allah Subhanahu wa taala, wa anta tudhiru hubbahu, di waktu yang sama kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering melihat anak-anak kita itu mempersembahkan bunga untuk ibunya di hari ibu dan menyatakan, aku adalah anak yang cinta kepadamu wahai ibu. Nak, tolong berikan ibu sebotol minyak goreng. Ah, capek mak, badan nggak enak, mau mama beli sendiri saja. Ini anak yang cinta bukan? Meskipun dia mempersembahkan 1000 kuntum bunga kepada ibunya, tapi kalau dia tidak mentaati ibunya, dia bukan anak yang cinta. Hadza muhalun fil qiyas badi'u. Ini sesuatu yang mustahil disebutkan di dalam kias yang indah. Orang aku cinta kepada orang lain, tetapi dia memaksiati, tidak mau nurut, tidak mau melaksanakan permintaan dari orang yang dia cintai. Ini sesuatu yang mustahil. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mencintai terhadap orang yang dicintai, dia akan mentaati. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, sehingga kalau kita cinta kepada Allah, maka kita harus siap lahir dan batin, ikhlas, ya, tanpa ada paksaan. Kita berusaha mentaati Allah, zat yang paling kita cintai, zat yang paling banyak memberi kenikmatan kepada kita, zat yang paling indah. Kenapa paling indah? Karena kenikmatan surga yang paling tinggi itu adalah melihat keindahan wajah Allah. Surga itu indah. Ada sungainya mengalir, sungai susu, sungai khamr. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Keindahan surga tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah dibayangkan oleh hati. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan,
puncak kenikmatan penduduk surga adalah saat dia melihat Allah. Kalau surga saja indah, maka Allah sang pembuat surga itu lebih indah. Kalau kita melihat surga itu indah, maka melihat Allah itu adalah puncak dari keindahan. Idza dakhala ahlul jannatil jannata, ketika penduduk surga sudah masuk surga, wa ahlun narin nara, dan penghuni neraka sudah masuk neraka, qala Allahu azza wa jalla fihim, Allah Ta'ala berfirman kepada penduduk surga, hal turiduna syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan kenikmatan yang lebih yang aku berikan kepada kalian, wahai penduduk surga? Kata ahli surga, wahai Allah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke surga? Bukankah engkau menyelamatkan kami dari neraka? Bukankah itu puncak kenikmatan? Fayakshifu anil hijab, kemudian Allah membuka hijabnya yang berupa cahaya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila wajhi rabbihim. Kata Nabi, penduduk surga tidak diberikan kenikmatan yang lebih lezat dibandingkan memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman akan mendapat puncak kenikmatan surga, yaitu memandang wajah Allah. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang yang di dunia ngaku cinta kepada Allah tetapi dia tidak mentaati Allah, kelak mereka akan dihalangi dari melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, maka mumpung kita masih diberikan sisa umur di dunia ini, sebisa mungkin kita melaksanakan perintah Allah sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan usia kita tidak lama. Nabi mengatakan, a'maru ummati ma baina sittin was sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Usia umatku itu antara 60 sampai 70. Sedikit orang yang mampu melampaui usia 70. Bahkan ada yang 20 mati, 16 tahun meninggal dunia. Ada bayi meninggal? Ada. Mumpung kita masih diberi nikmat berupa usia, masih bisa mentaati Allah, mari kita mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau kita mentaati Allah di waktu-waktu yang lain, Allah cinta. Tetapi ketaatan yang kita lakukan kepada Allah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah, ketaatan yang paling dihargai oleh Allah. Nabi mengatakan, ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah melebihi amal yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah? Kalau orang berjihad fi sabilillah, apakah bisa menandingi amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah wahai Rasul? Kata beliau, walal jihadu fi sabilillah. Meskipun jihad fi sabilillah tidak bisa menandingi amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kecuali orang yang keluar binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bisyai'. Kecuali orang yang keluar berjihad dan menginfakkan seluruh hartanya, dia mempertaruhkan nyawanya dan dia terbunuh di medan jihad, baru dia bisa menandingi. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan di antara amal terbaik di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah berkurban. Maka dari itu Nabiullah Ibrahim alaihi salam, beliau mendapatkan predikat al-khullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, puncak kecintaan. Hanya ada 2 di muka bumi ini yang menyandang gelar al-khalil, yaitu Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa penyebab Nabi Ibrahim ini menyandang predikat al-khullah? Ada banyak faktor. Di antaranya karena karamuhu wa sakhauhu, sifat dermawan Nabi Ibrahim. Dikarenakan sifat apa? Dermawan Nabi Ibrahim. Ibnu Abbas mengatakan, maqama bidinillahi kullihi ila Ibrahim. Tidak ada yang melaksanakan ajaran agama seluruhnya kecuali Ibrahim alaihi salam. Qaddama jismahu lin-niran. Beliau mempersilahkan raganya untuk dibakar oleh Raja Namrud. Meskipun akhirnya Allah memberikan pertolongan. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan membawa keselamatan. Dibakar oleh api ujiannya. Kemudian wa malahu lidhaifan, dan Nabi Ibrahim mempersembahkan harta anfasumalihi, hartanya yang paling berharga, dalam rangka untuk menjamu para malaikat yang menampakkan diri dalam wujud manusia yang datang ke rumah beliau. Faragha ila ahlihi, beliau datang kepada keluarganya. Faja'a bi'ijlin samin, lalu mempersembahkan sapi yang gemuk, dijadikan sebagai apa? Suguhan kepada tamunya. Sehingga jiwanya dipersembahkan untuk Allah, hartanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, wa qaddama waladahu lil qurban. Dan beliau juga mempersembahkan anak yang paling dicintainya, disembelih, dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya, hartanya, dan anaknya seluruhnya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau berhak menyandang gelar khullah atau al-khalil, orang yang paling dicintai. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cara itu sudah teramat sangat gamblang dan jelas, yaitu dengan cara mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah tidak memerintahkan kita untuk terjun ke dalam lautan api, dan Allah tidak memerintahkan kita untuk menghabiskan harta kita di jalan Allah. Tidak. Allah juga tidak memerintahkan kita untuk menyembelih anak kita, tapi Allah perintahkan kita untuk berkurban. Jadi imam kita yang mulia membaca surat yang mulia, surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kalian kenikmatan yang sangat banyak. 360 ruas tulang yang dibalut daging, dialiri darah, dengan wujud yang sempurna Allah berikan cuma-cuma kepada kita. Fasalli li rabbika wanhar, maka tegakkan salat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Maka kurban ini salah satu bukti nyata kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembelih hewan kurban yang kalau diambilkan dari harta kita itu hanya setetes dari sekian banyak harta kita. Dan kita harus yakin, seyakin-yakinnya setiap rupiah yang keluar dari kantong kita untuk berkurban tidak akan mengurangi jatah rizki. Demi Allah tidak akan berkurang. Justru dia akan menjadi penyebab harta kita menjadi berkembang, harta kita menjadi banyak dan menjadi berkah. Maka dari itu saya sampaikan sudut pandang dari sebagian ulama kita yang lain, yang minoritas. Sebagian ulama kita itu, sebagian kecil ada yang berpendapat kurban itu wajib bagi yang mampu, bukan sunnah. Mayoritas ulama berpendapat kurban itu sunnah muakkadah. Tapi satu catatan, Nabi tidak pernah meninggalkan kurban setiap tahun. Tidak pernah. Senantiasa berkurban Nabi kita alaihi salatu wassalam.
Yang kedua, sebagian kecil ulama kita mengatakan kurban itu wajib, meskipun mayoritas mengatakan apa tadi? Sunnah. Apa dalilnya? Karena Allah di dalam surat Al-Kautsar menggunakan fi'il amar, kata kerja bentuk perintah. Jadi Allah sedang memerintahkan, menginstruksikan kepada kita untuk berkurban. Membuat kopi misalnya, minum kopi, membuat kopi dalam satu gelas cangkir, apa hukumnya? Wajib, haram, sunnah, makruh, apa mubah? Bikin kopi mubah. Kita mau minum kopi, mau minum teh, mau minum air putih, ala rohatikum, terserah ente saja. Tapi saat ayah kita pulang misalnya dari sawah, dari ladang jam 2 siang panas, dan dia mengatakan kepada kita, "Le atau nak, tolong bikinkan bapak kopi. Bapak capek, pengen istirahat, pengen ngopi." Apa hukum bikin kopi ketika itu? Apa hukumnya? Wajib. Kenapa wajib? Karena diperintahkan oleh ayah kita. Sesuatu yang awalnya mubah, tapi kalau diperintahkan oleh ayah kita menjadi wajib. Kurban itu bukan ayah kita yang memerintahkan, bukan ibu kita, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang paling kita cintai, yang paling berjasa dalam kehidupan kita, zat yang paling indah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menandingi keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisi pendalil yang kedua, syariat kurban ini disejajarkan dengan perintah untuk melaksanakan sholat. Fasolli lirabbika wanhar. Tegakkan sholat dan berkurbanlah. Manakala sholat itu wajib, maka kurban itu juga wajib. Tetapi sekelompok kecil ulama kita yang mengatakan wajib memberikan catatan, kewajiban ini khusus untuk orang yang memiliki kelonggaran rizki. Pertama. Yang kedua, kewajiban ini bukan kewajiban personal, tapi kewajiban untuk satu keluarga. Karena Nabi mengatakan, Allahumma hadhihi anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini kurbanku dan kurban untuk keluargaku. Dalam satu keluarga, jika sudah ada yang berkurban, yang lain sudah gugur. Mana dalilnya kalau kewajiban itu bagi orang yang mampu? Nabi mengatakan, man kana dza si'atin falam yudhi fala yaqrubanna musallana. Barang siapa memiliki kelonggaran rizki tetapi tidak mau berkurban, jangan dia berani mendekati kami di tanah lapang untuk melaksanakan sholat bersama kami. Barang siapa punya kelonggaran rizki tapi tidak mau berkorban, bakhil dia, jangan dia mendekati kami di tanah lapang kami untuk melaksanakan sholat. Ini apakah pujian? Apakah kabar gembira? Apakah perintah? Apakah larangan? Atau ancaman? Ancaman. Siapa yang mengancam? Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa yang diancam? Orang yang punya kelonggaran rizki tetapi tidak mau berkurban. Dan hendaknya kita melaksanakan kurban ini sebagai bentuk rasa cinta. Di antara kita, saya yakin ada yang pernah mempersembahkan gaji pertamanya, gaji keduanya untuk ibunya. Ya, seluruh gajinya diberikan kalung emas, misalnya 9 gram, 10 gram, dipersembahkan untuk ibunya dengan penuh kebanggaan dan rela hati. Kenapa? Dia mencintai ibunya. Dan Allah memerintahkan kita berkurban, nilainya jauh di bawah harga 9 gram emas. Kriteria minimal dari kurban itu adalah domba betina dengan usia setengah tahun. Syekh Bandar Al-Utaibi menulis kitab tipis, judulnya Kullu ma turidu ma'rifatahu 'anil aghnam. Informasi lengkap seputar kambing. Jadi ini kitab perkambingan. Kambing itu banyak sekali jenisnya.
Tapi kata Syekh Al-Utaibi, nenek moyang kambing itu hanya ada dua. Yang pertama ad-do'nu, yang kedua al-ma'zu. Ad-do'nu itu cirinya bulunya dia keriting, tebal, kemudian ekornya besar, kemudian dia penurut. Ini ad-do'nu. Semua kambing dengan kriteria ini dia masuk kategori domba. Yang kedua al-ma'zu, ciri-cirinya bulunya lurus, tipis, ekornya kecil, dan dia susah diatur. Namanya kambing. Jadi ada domba, ada kambing. Nenek moyang kambing itu hanya ada dua ini. Kalau kita berkorban dengan domba, minimal harus setengah tahun usianya. Tapi kalau berkorban dengan kambing, usia minimalnya 1 tahun. Dan para ulama sepakat kurban itu tidak harus jantan. Di tempat saya di Jawa sana, 1 ekor domba betina berusia 6 bulan itu harganya sekitar 600-700 ribu rupiah. Berapa harga 1 gram emas di sini? Sudah 1 juta lebih ya. Kalau emas antam 2 juta, bayangkan ya. Kita mempersembahkan 600 ribu, 700 ribu untuk zat yang paling kita cintai. Dengan penuh kerelaan hati kita sisihkan perasaan bakhil yang bercokol di hati kita. Itu sebagai bentuk tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan membuat kita miskin. Justru rizki kita akan melimpah insya Allah. Dan kita dicintai oleh orang banyak. Kita dicintai oleh tetangga kita karena kita bagi-bagi daging kepada para tetangga. Kita dicintai oleh Allah dan didoakan oleh malaikat, berkembang harta dan kenikmatan kita. Nabi mengatakan, ma min yaumin asbahal ibadu fihi, tidak ada satu hari yang dilalui oleh manusia illa wa malakani yanzilan, kecuali ada 2 malaikat yang turun. Yaqulu ahaduhuma, malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah lipat gandakan rizki dari orang yang berinfak. Wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah hancurkan perniagaan, musnahkan harta dari orang yang tidak bersedekah. Jadi dengan berkorban kita mencintai Allah dan cinta kita diterima oleh Allah. Karena tanda cinta sudah kita lakukan. Yang ketiga, kita dicintai oleh para malaikat, kita dicintai oleh manusia, dan kelak cinta kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak termasuk orang-orang yang disindir oleh syair tadi, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, hadza muhalun fil qiyas badi'u, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau memaksiati perintah Allah tapi engkau ngaku cinta kepada Allah. Ini sesuatu hal yang mustahil dalam kias yang indah. Orang yang mencintai pasti dia akan mentaati orang yang dia cintai. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tanda cinta yang kedua selain mentaati Allah adalah meneladani baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Ta'ala di dalam surat As-Saffat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Mihnah, afwan. Al-Mihnah ini artinya ayat ujian. Ujian bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ulin kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad.
Kalau kita ngaku cinta kepada Allah, maka kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi itu seperti dua mata uang, dua muka uang. Ya, tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin orang mencintai Allah tapi tidak mencintai Nabi. Tidak mungkin orang mencintai Allah tapi dia tidak mempelajari sunnah Nabi, tidak mengamalkan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Nabi. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai engkau. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Syaratnya apa? Kita mencintai Nabi. Dan Nabi yang kita cintai, yang kita jadikan panutan, tidak pernah meninggalkan kurban sama sekali. Bahkan beliau memerintahkan kita untuk berkurban setiap tahun. Beliau bersabda, ala kulli ahli baitin fi kulli amin atiratun wa udhiyatun. Wajib bagi setiap rumah pada setiap tahunnya melakukan atirah dan melakukan udhiyah. Kata Nabi, atadruna mal atiratu, tahukah kalian apa itu atirah? Hiyallati tusamma rajabiyah. Itu adalah kurban yang dilakukan di bulan Rajab. Maka setiap satu keluarga setiap tahun dia melakukan 2 kali kurban. 1 di bulan Rajab namanya atirah, 2 di bulan Dzulhijjah namanya udhiyah. Tapi Al-Imam Ibnul Asir mengatakan pensyariatan atirah sudah dimansuh, sudah dihapus. Dia hanya berlaku di awal-awal Islam. Tersisa 1 kurban di bulan Dzulhijjah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, maka selainnya kita menanamkan niat yang kuat untuk senantiasa mengikuti jejak Nabi dan melaksanakan perintah Allah berupa syariat berkurban ini. Terutama ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Amal soleh di dalamnya paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terlewat. Kalau kita ngantongin duit 1 juta, sudah bisa beli domba berusia 6 bulan, maka sudah selayaknya kita mempersembahkan kurban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah, pasti Allah akan mengganti rizki kita dan Allah akan mencintai kita. Allah juga menanamkan rasa cinta di hati manusia kepada kita. Itulah indahnya sifat dermawan. Keindahan sifat dermawan itu, meskipun orang yang dermawan itu orang yang fasik, ahli maksiat, tukang mabuk, tukang judi, tapi kalau ada gotong royong di kampung, dia datang pertama kali, dia bawa es teh, dia bawa makanan, dia bawa minuman, bawa kerupuk untuk warga. Padahal dia tukang judi, tukang mabuk, dia dicintai orang banyak. Sebaliknya ada orang sudah berhaji 10 kali, gelar hanya itu 10, Pak. Tambah 1 ha. Tapi dia bakhilnya luar biasa. Kerja bakti nongol belakangan pas waktu makan aja dia. Pas datang dia nggak bawa apa-apa, pulang dia bawain sisa makanan yang ada. Saya tanya, haji ini dicintai apa dibenci oleh masyarakatnya? Dibenci. Itulah keistimewaan sifat dermawan. Dan Nabi kita orang yang paling dermawan. Bahkan pada waktu haji wada, Nabi alaihi salatu wassalam menyembelih 100 ekor unta. Dan beliau sembelih 63 ekor, disembelih sendiri, sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Allah tidak memerintahkan kita untuk menghabiskan harta kita. Allah tidak perintahkan kita untuk menyembelih anak-anak kita. Allah hanya perintahkan kita berkorban 1 tahun sekali dengan kriteria minimal domba berusia 6 bulan. Terakhir saya ingin menutup
ceramah singkat ini dengan sebuah kisah nyata yang saya tonton di sebuah situs berita resmi. Ada videonya mengisahkan tentang seorang nenek janda tua renta hidup sebatang kara. Pekerjaannya sebagai pemungut sampah, ya ngambilin plastik, ya bekas air mineral diambil, ditaruh di karung, berjalan di bawah terik matahari setiap hari, ditukarkan kepada juragan untuk dikasih duit. Penghasilannya sehari tidak menentu, kadang 50.000, kadang 30.000, tapi dia menabung setiap tahun untuk senantiasa berkorban, tidak pernah absen. Begitu, menabung setiap tahun dan tidak pernah absen. Padahal dia seorang janda tua, fakir, miskin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalanku akan aku tunjukkan kepada dia jalan menuju aku. Barangkali tahun ini adalah tahun kita hidup di dunia. Barangkali ibu saya meninggal 1 bulan yang lalu, tidak ada persangkaan, pikirannya dia masih akan hidup sampai tahun 2027. Tapi ternyata takdir berkata lain. Orang yang cerdas itu memanfaatkan sisa usianya, ya, untuk mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Kata pepatah, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri fakam min arusin zuyyinat li zawjiha faqad tubidat arwahuha lailatal fajri wa kam min fata wa kam min mauludin yurtajatu umrihimu wa qad udkhilat ajsaduhum dhulmatal qabri wa kam min fata amsa wa asbaha lahiya wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berbekalah dengan ketakwaan kalian tidak tahu. Idza jannal lailu hal ta'ishu ilal fajri. Jika malam sudah datang, apakah kalian masih bisa melihat mentari di pagi hari? Betapa banyak pengantin yang dirias di malam hari untuk dipersembahkan kepada suaminya, di pagi hari nyawanya dicabut. Tetangga saya itu tahun 2006 ada bencana gempa bumi di Jogja dan Jawa Tengah. Malam hari, saat itu saya masih di pesantren, beliau jadi pengantin. Ada resepsi pernikahan malam hari. Paginya pengantin laki, pengantin wanita mati, ketimpah rumah karena gempa. Wa kam min mauludin yurtajatulu umrihimu. Betapa banyak bayi lahir yang diharapkan dia panjang usia. Wa qad udkhilat ajsaduhum dzulmatal qabri. Tapi saat lahir bayi ini langsung dimasukkan ke dalam kuburan karena janinnya mati di perut ibunya. Wa kam min fata, dan betapa banyak para pemuda, para pemudi, amsa wa asbaha lahiya, di waktu sore, di waktu pagi dia tertawa terbahak-bahak di kafe, di mall, dia nongkrong sambil main musik. Wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Di waktu yang sama kain kafannya sedang dipersiapkan dan dia tidak tahu. Ini pun terjadi. Ada seorang remaja putri, ibunya meninggal, dia disuruh membeli kain kafan untuk ibunya. Dia naik motor, dapat kain kafan, sebelum sampai rumah kecelakaan mati. Kain kafan itu harusnya untuk ibunya, tapi kemudian dipakai untuk membungkus dirinya. Jadi mumpung kita masih hidup, mari kita memperbanyak amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan yang paling utama adalah berkorban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja yang bisa disampaikan. Sudah ada pesan? Kita melaksanakan sholat isya terlebih dahulu para jamaah. Setelah sholat isya nanti kita akan lanjutkan sebentar. Tapi sebelum saya bagi hadiah, saya tergelitik. Tadi imam kita yang mulia membaca ayat yang mulia. Saya tergelitik untuk menyampaikan sedikit makna dari ayat tadi. Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia itu menyangka mereka dihidupkan di dunia dalam keadaan sudah?
Bapak Ibu, kalau kita menelisik beberapa referensi kitab tafsir yang ada di dunia Islam, kita akan mendapati informasi Suda itu adalah nama dari salah satu jenis onta. Nama apa? Onta yang memiliki aib. Apa aibnya? Onta ini keempat kakinya bengkok. Berjalannya dia sempoyongan seperti orang mabuk. Dan dia tidak bisa mengangkat beban berat. Yang ketiga, dagingnya pahit, nggak enak dimakan. Itu onta apa namanya? Suda. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia itu menyangka dia dibiarkan hidup di dunia seperti hidupnya suda? Sudah onta ini yang kakinya bengkok, dagingnya pahit, tidak bisa disembelih, tidak bisa dipakai untuk alat transportasi, tidak bisa dipakai untuk mengangkut barang-barang. Dia onta yang tidak berguna, sehingga dia berjalan ke sana kemari ngalor ngidul tanpa aturan, sempoyongan ke sana ke sini tanpa aturan, sampai onta Suda yang malang ini mati dalam keadaan mati ngurak, mati tua, mati karena sudah habis jatah usianya. Ini merupakan bentuk sindiran bagi para manusia yang hidup di dunia dengan tanpa aturan. Dia ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi aturan-aturan Allah tidak pernah dia lakukan. Manusia yang seperti ini diibaratkan seperti apa? Suda, onta yang tidak bermanfaat, onta yang tidak berguna, hidupnya tidak pakai aturan, dia menjalani kehidupan seenaknya sendiri sampai dia mati dalam keadaan sia belaka. Na'udzubillahi min dzalik. Supaya kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diibaratkan seperti onta Suda, maka salahnya kita mengindahkan perintah dan instruksi Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu perintah berupa apa? Kurban atau udhiyah. Ini merupakan syiar Islam yang besar. Tidak ada ritual agama di dunia ini melakukan penyembelihan secara masif serentak di seluruh permukaan dunia. Di pinggir pantai, di tengah hutan, di atas gunung, di tengah kota. Bahkan saya punya seorang teman, tiap Idul Adha dia dijemput pakai helikopter. Ya, mengimami sholat Idul Adha di tengah lautan, di tambang lepas pantai. Kemudian melakukan penyembelihan di tengah lautan. Orang yang dengan penuh keterbatasan mereka semangat melaksanakan ibadah. Selainnya kita yang ada di pemukiman yang makmur, pemukiman yang banyak fasilitasnya, kita lebih bersemangat lagi di dalam menghidupkan syiar Allah berupa ibadah kurban. Itu saja para jamaah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan berbahagia malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan.